Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur 10 Oktober 2022. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya hantar di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, kami boleh melaluinya di dalam berkat dan pemeliharaan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Kami malam hari ini akan mendengarkan, belajar akan hikmat-Mu ya Tuhan. Mari Engkau mengurapi dan melayakkan kami. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, renungan malam kita hari ini saya beri judul tentang bersyukur. Bersama kita akan belajar tentang bersyukur. Adakah yang bisa bersyukur sebelum dia disembuhkan? Bersyukur itu mudah jika keadaan sedang baik-baik saja. Sebaliknya bersyukur sangatlah sulit ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Sudah menjadi pola dalam kehidupan dunia ini. Mengucap syukur itu dilakukan setelah mengalami masa-masa yang sulit. Jika masih dalam keadaan sulit tentu sukar juga untuk bersyukur. Artinya bersyukur tergantung pada kondisi. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan. Semua pasti pernah. Namun tidak peduli seberat apapun dan sesulit apapun kehidupan ini, kita dituntut untuk terus percaya dan mengucap syukur. Kenapa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kapankah kita bersyukur? Bersyukur dalam segala hal. Artinya bersyukur bukan karena mencapai sesuatu, namun bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hari ini dapat melihat dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Sebab bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kedamaian hati. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup bahkan berlimpah. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Bersyukur saat kita lemah akan memberikan kepada kita semangat hidup untuk terus berjuang. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi pencobaan. Bagaimanakah caranya supaya kita bersyukur? Bersyukur itu bisa tidak bisa dibuktikan dengan perkataan. Bersyukur adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari hati yang tulus. Belajarlah percaya pada rencana Tuhan. Jika sesuatu berjalan sesuai dengan rencanamu, tetaplah bersabar. Yakin bahwa rencana Tuhan untuk kita adalah luar biasa. Tetaplah berjuang dan berserah kepadanya, maka kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat ke-11 berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita lupa bersyukur karena mengejar hal-hal yang belum kita miliki. Kita hanya akan bersyukur saat berhasil mencapainya. Jika tidak, kita tidak bersyukur. Padahal ada banyak hal yang kita miliki sekarang yang harus kita syukuri. Kesempatan hidup, kesehatan, keluarga, berkat, dan lain sebagainya. Tidak salah saat kita memiliki cita-cita. Namun yang menjadi masalah kita, seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenyataannya kemanapun kamu pergi, akan selalu ada yang lebih dan lebih dari kita. Yang ketiga adalah selalu ada hal untuk kita syukuri. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, dan hal-hal yang tidak menguntungkan lainnya,
pasti selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Untuk bisa melihatnya kita harus tetap tenang. Ketidakpastian membawa kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Namun dengan percaya pada janji Tuhan, kita akan selalu hidup dalam pengharapan. Kita akan melihat mukjizat itu menyata pada waktunya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara kita ini sulit untuk bersyukur? Karena kita hanya mau menerima yang baik. Seringkali kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Karena sudah berbuat baik, kita harus menuai yang baik menurut kita. Kita tidak sadar bahwa menabur benih gandum terbaik pun tidak ada jaminan tidak akan tumbuh ilalang. Hanya mau menerima yang baik bukanlah karakter seorang Kristen yang sejati. Dikatakan, harapkan yang terbaik dan bersiaplah untuk yang terburuk. Mari miliki mental seperti Ayub. Saat dalam pergumulan datang dari berbagai penjuru mata angin, Ayub tetap mampu berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Yang kedua, tidak bisa membedakan berkat dan penyertaan Tuhan. Ya, satu hal yang membuat kita sulit bersyukur karena terlalu fokus pada berkat Tuhan. Padahal berkat, pendapatan hanya salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan. Saat kita kehilangan pendapatan, bukan berarti kita kehilangan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita lupa kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan bukan dari kekayaan materi, jabatan yang tinggi, ketenaran. Bukan. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Seringkali kita mengejar kebahagiaan dalam berbagai rupa-rupa duniawi dan tidak menanggapinya. Dan karena kita tak menggapainya, kita menjadi khawatir dan tidak bahagia. Jika kita mau bahagia, maka bersyukurlah. Saat bersyukur, kita akan bahagia. Memang sulit. Tidak ada hal yang mustahil saat berserah penuh kepada Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia, yang dapat membangkitkan semangat adalah iman kepada Tuhan. Karena itu, mari bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam ketidakpastian karena kita memiliki kesempatan untuk berkarya dan memberikan yang terbaik. Bersyukur dalam cobaan karena kita masih diberi kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur atas kebaikan Tuhan setiap saat. Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Jadi saudaraku, apapun masalah kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, berpikirlah positif. Jujur, memang tidaklah mudah. Karena itu, tetap jadikan Tuhan sebagai penolong yang sejati yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabdamu, kami bersyukur Engkau boleh tegur, ingatkan, dan kuatkan kami melalui hikmat-Mu. Mampukan kami untuk terus belajar bersyukur dalam segenap hidup kami. Mensyukuri untuk apa yang boleh Tuhan karuniakan melalui setiap bentuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami menyerahkan dalam istirahat kami di dalam perlindungan-Mu. Engkau naungi kami dengan kasih-Mu. Kami mengucap syukur, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan malam kita Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.